Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Arfian Ramadan di Punya Karya Talks. Saat ini saya sedang bersama seorang narasumber nih yang memiliki sebuah bisnis food and beverage di Bilangan, Jakarta. Selamat siang Ryan Ahmad, bagaimana kabarnya? Selamat siang Alfian, Alhamdulillah sehat. Gimana Alfian, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Tadi kan di awal gue udah nge-state nih kalau lu nih punya sebuah bisnis food and beverage di Jakarta. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail bisnis yang lu jalani saat ini seperti apa? Ya, jadi gue lagi ngejalanin bisnis, fokusnya food and beverage, khususnya makanan-makanan Jepang, tapi signature-nya itu mentai. Gue udah jalan dari 2019, bulan Juli 2019 sampai alhamdulillah sekarang. Jadi lu udah mulai bisnis dari tahun 2019 ya? Tepatnya. Apakah lu dari awal tuh udah memilih untuk berbisnis makanan atau mungkin ada ide-ide lain sebelum memilih jadi bisnis mentai saat ini? Awalnya sebenarnya gue ya bisa dibilang paling anti lah kalau misalkan mau mulai bisnis food and beverage, karena ya dari yang udah omongan-omongan orang kayak food and beverage kan harus tetap inovasi segala macam. Nanti takutnya cuma musiman, tapi kayak gue pikir kenapa nggak gue coba aja dulu gitu kan. Saya ya gue beraniin coba, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang jalan sih. Terus alasan untuk memilih untuk terjun ke bisnis food and beverage ini apa? Sebenarnya gue diajak sih, jadi waktu itu temen gue dia mau bikin, habis itu dia ngajak gue sebagai marketingnya gitu. Akhirnya gue pikir-pikir segala macam pertimbangan dan lain-lain, gue pikir ya udahlah, kenapa nggak coba aja dulu. Kira-kira sebelum lo membuka bisnis ini nih, sampai sudah berjalan hingga saat ini, ada tantangan nggak sih yang lo hadapi dalam membuka bisnis ini? Tantangan terbesar ya masih saat ini berjalan adalah ya masa-masa COVID ini. Orang lebih suka kayak bikin makanan di rumah segala macam. Jadi itu juga secara nggak langsung ngefek ke mentai juga gitu. Oke, ngomongin soal COVID nih kebetulan. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, jelas mungkin berdampak ke bisnis lu juga ya? Betul. Nah, itu mungkin berdampaknya dalam hal apa? Mungkin apakah orang-orang jadi lebih memilih untuk online, atau yang jadinya yang walk-in atau pengunjung datang ke tempat lu semakin berkurang, atau gimana? Jadi waktu awal-awal banget COVID ada di Indonesia, itu sempat tutup sebulan. Dan dengan alasan kayak ya waktu itu orang juga masih kaget sih, mungkin orang masih kaget. Masih parno ya awal-awal. Masih parno. Jadi kayak mereka nggak berani beli makanan di luar segala macam. Itu gue tutup sebulan. Habis itu gue berani ngebuka lagi dengan ya kayak bunga segala macam, kalau misalkan itu aman gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang udah hampir balik kayak biasa lagi. Nah, solusi lu menghadapi masalah atau tantangan tersebut tuh seperti apa? Ya paling kita ngeyakin aja sih ke customer kalau misalkan beli di sini tuh aman. Ya maksudnya tadi kan yang kayak dulu udah bilang sendiri, orang-orang tuh masih parno lah kalau misalkan beli makanan di luar, takut gitu. Dan sekarang itu karena yang tadi udah juga nih, untuk orang yang datang ke restoran tuh masih rada sedikit, jadinya semua promo gue lakuin di GoFood sama GrabFood. Jadi untuk kan saat ini mungkin orang-orang mesti takut, jadi orang-orang yang walk-in atau datang ke tempat lu masih dikit, lu fokusin buat kayak bikin promo-promo di GoFood atau GrabFood itu untuk meningkatkan penjualan di cara online gitu ya? Betul.
Eh, apa sih yang bikin mentai si ini berbeda dengan produk-produk mentai lainnya? Ya ini juga sering banyak ditanya sama orang. Jadi sebenarnya perbedaan kita itu resep yang kita buat itu udah disesuaikan sama lidah-lidah Indonesia. Dan kalau misalkan dilihat itu warna mentai kita dari warna saus sendiri secara visual itu beda sama mentai yang lain. Maksudnya kalau misalkan secara visual ya kita ngomongin secara visual, mentai di kita warnanya lebih kemerahan dan itu pun kayak yang tadi gue bilang beda sama mentai-mentai yang lain. Nah kalau dari rasa sendiri ya tadi kita ada satu bumbu rahasia yang bikin rasanya itu diterima lah sama lidah-lidah orang Indonesia. Jadi lu menentukan menu ini waktu trial and error itu mengikuti lidah konsumen masyarakat Indonesia ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong kan mentai lu ini memiliki harga yang tergolong cukup murah. Namun menurut gua itu produk lu tuh dikemas dengan premium dari segi packaging dan rasa. Karena gue sendiri kan udah sering nyoba. Apakah lu memang menyasar segmen pasar mid low tapi lu tetap menyediakan produk premium atau seperti apa? Ya sebenarnya gue tetap benar ya tadi lu bilang, gue tetap ngasih secara totalitas terutama dari masalah tadi yang lu bilang packaging dan juga gue ngelihat kayak mentai ini sebenarnya makanan yang harganya lumayan mahal tapi banyak orang yang pengen coba. Jadinya ya benar tadi kata lu bilang, gue ngincer pasar yang menengah ke bawah yang sesekali pengen makan mentai gitu. Apakah lo ada kemungkinan untuk mungkin menyasar atau mengakuisisi segmen kelas middle atau middle up seperti itu? Sebenarnya untuk sektor middle up atau menengah ke atas itu kita udah bisa dapetin dari mentai ini, cuman malah menurut gua yang sektor menengah ke bawah itu kita masih kurang untuk di mentai sih. Makanya kalau misalkan dilihat dari mentai sendiri, kita sekarang mulai ngeluarin menu-menu yang murah-murah supaya kita lebih megang lah bahasanya di sektor menengah ke bawah. Contohnya kayak gue ngeluarin rice box soya kodon yang harganya cuma 18.000, terus gue ngeluarin dimsum harganya 15.000. Jadi orang tetap ada pilihan nih, lu mau makan yang harganya menengah ke atas kayak mentai atau misalkan mau makan yang murah kayak soya kodon, dan semuanya tetap pakai saus mentai dari mentai sih. Oh berarti lu sekarang juga mengeluarkan produk-produk seperti rice ball atau dimsum untuk juga menyasar pasar middle low tadi ya? Betul. Karena gue ngeliat juga yang kayak tadi gue bilang awal-awal, kalau misalkan bisnis food and beverage ya kita harus terus inovasi. Kalau nggak inovasi ya kita mati juga. Sangat setuju sekali. Kita kalau bisnis food and beverage harus sangat berinovasi, kalau nggak mungkin ketinggalan kompetitor lain. Berarti lu total ada berapa menu Kak di Mentaishi? Gue total untuk mentai sendiri gue ada 3, mentai salmon, ayam, sama kani. Habis itu yang rice box itu gue ada 1 ya kodon, sama 1 lagi dimsum. Jadi total ada 5 menu. Saat ini ada berapa cabang Kak Mentaishi? Alhamdulillah saat ini mentai itu udah buka 3 sih. Sama ini nih gue di Pondok Bambu. Kedua di Rawamangun, sama ketiga gue di Tamrin 10. Tamrin 10 ya. Iya betul. Nah, cabang lu udah 3 nih. Apakah lu juga akan berencana menambah lagi cabang dari Mentaishi atau mungkin berencana untuk membuat franchise ke depannya? Ya ini juga kemarin gue sempat ditanya pas lagi interview podcast buat di Tamrin 10. Emang kedepannya gue bakal rencana mau buka open franchise, teman. Saat ini kita masih coba untuk ngurusin bagian legalnya dulu deh. Baru habis itu kita bisa buka open franchise. Kira-kira apa tujuan atau goal selanjutnya dari Mentaishi?
tujuan atau goal selanjutnya dari Mentai itu tadi. Jadi kayak kita menurut gua untuk di pasar Mentai sendiri gua udah ngerasa cukup lah. Jadi gua pengen fokus ke yang tadi makanan-makanan yang kelasnya menengah bawah, yang kayak rice bowl yang seharga maksimal 25.000. Jadi kemungkinan besar nanti bakal lumayan banyak rice bowl lainnya dari Mentai sih. Nah kan tadi lu bilang mungkin kedepannya Mentaishi akan banyak rice bowl. Apakah itu masih dalam satu brand Mentaishi atau nanti lu akan bikin sub brand lagi sendiri untuk khusus rice bowl? Ya tetap bakal di Mentai sih, karena menurut gue juga lumayan susah untuk dapetin trust orang. Jadi gue akan pakai Mentai sebagai platform untuk ya tadi meluncurkan menu-menu baru itu. Nah, kan lu menjalankan bisnis juga merangkap sebagai mahasiswa nih ya. Apalagi lu udah mulai memasuki tahun-tahun akhir nih, udah harus persiapan skripsi dan sebagainya. Nah, kira-kira boleh berbagi tipsnya nggak bagaimana cara lu mengelola bisnis ini walaupun sambil kuliah? Mungkin karena banyak juga teman-teman yang ingin kuliah tapi sambil berbisnis, cuma mungkin terkendala di waktu, di modal atau sebagainya. Gimana? Kalau dari gue sendiri sebenarnya intinya adalah lo harus pintar bagi waktu sih, dimana kalau gue punya prinsip secapek apapun gue, yang penting gue bisa dapat semuanya. Jadi contohnya kalau misalkan waktu itu pas waktu kita masih kuliah di kampus, ya gue siang sampai sore fokus kuliah. Dulu sebelum bisnis biasanya habis kuliah gue nongkrong dulu tuh sampai malam, sampai jam 9 sampai jam 10. Tapi setelah gue buka Mentasi, gue ngeliat gue udah gak bisa lagi kayak gitu. Gue harus ngatur waktu supaya ya gue habis kelar kuliah, gue langsung cabut, langsung jalan ke Mentasi. Terus kayak untuk masalah tugas segala macem, ya itu tadi balik lagi tentuin skala prioritas lo. Kalau misalkan dilihat nih tugasnya nggak terlalu susah, ya lo bisa bintang tarin deh atau gimana. Sebenarnya intinya ya tadi sih pintar bagi waktu sama tentuin skala prioritas lo. Iya, jadi bagi mungkin mahasiswa yang ingin kuliah sambil bisnis, mungkin kalau kata tadi adalah pintar bagi waktu dan juga menentukan prioritas lu sendiri. Tadi ada yang ketinggalan nih, kan yang kita tahu saat ini bisnis Mentai ini udah cukup banyak lah ya. Bahkan selama pandemi COVID-19 ini orang-orang juga mulai bikin dan menjual Mentai homemade mereka lah istilahnya. Nah, gimana cara lo untuk menghadapi kompetitor sejenis seperti itu, Pak? Untuk menghadapi kompetitor sejenis itu. Jadi kalau misalkan dari gue sih ngelihat teman gue, kenapa salah satunya banyak juga nih tiba-tiba banyak banget Mentai adalah salah satunya karena efek dari sosial media. Karena orang tuh sekarang udah mulai coba-coba bikin Mentai dan mungkin ngerasa enak dan dijual. Itu sebenarnya bagus sih. Gue juga nggak bilang kayak lo nggak usah ikut-ikutan segala macam. Nggak bagus kok, itu udah mulai dari bisnis sendiri, itu bagus banget. Tapi kalau cara dari gue untuk menghadapi mereka ya maksudnya yang baru-baru mulai bisnis Mentai ini adalah gue menawarkan servis yang bagus. Contohnya bukan servis yang bagus sih. Jadi contohnya gini. Biasanya kalau misalkan yang baru mulai bisnis yang tadi bilang yang mulai bisnis Mentai sejak COVID, biasanya mereka ngadainnya PO kan. Nah di sini gue punya ya gue maksudnya udah terdaftar GoFood dan kayak orang-orang pun udah percaya sama brand gue. Jadi sebenarnya dari gue pribadi pun nggak terlalu, ya maaf bahasanya nggak terlalu takut lah maksudnya sama kompetitor. Dan kayak gue bilang kayak gue nge-impress banget nih kalau misalkan kalian mau bisnis baru gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah membangun trust customer ya di lu sejak awal, sehingga jika ada misalnya pesaing-pesaing lainnya atau kompetitor lain masuk,
berarti orang-orang top of mind-nya udah ada di Mentaisi seperti itu ya. Nah, mungkin sebagai penutup nih ya, ya kita udah mulai masuki sesi akhir. Ada nggak tip bisnis yang mau lu sharing, atau mungkin bisa juga sharing tentang prinsip hidup yang selalu pegang hingga saat ini bisa membuat bisnis Mentaisi bisa sukses sekarang ini? Oke, paling kalau dari gue sih yang selalu gue kasih tahu ke teman-teman gue, kalau gue karena jadi banyak juga nih yang nanya ke gue sih tentang bisnis segala macam. Hal pertama yang selalu gue bilang ke mereka adalah beraniin diri dulu, jangan sampai lu takut lah, atau misalkan lu udah jalan lu tiba-tiba nggak yakin dan segala macam. Lu berani diri dulu aja, kalau bisa dibilang nekat dulu aja, tapi nekat dulu tetap harus ada perhitungannya, jangan sampai lu loncat tapi lu ngasal. Nah itu menurut gua. Sama yang kedua adalah jangan malu untuk mulai sih, karena banyak juga yang cerita ke gua kayak gue pengen mulai jualan nih tapi gue malu segala macam, karena mungkin mereka melihatnya ya apa ya, masih muda, ngapain sih jualan gitu-gitu. Udah kayak ya buat apa malu, maksudnya lu kalau misalkan lu udah mulai bisnis sendiri ya lu udah satu step di antara yang lain gitu. Oh ya, berarti intinya adalah lu harus memiliki tekad dari awal, terus jangan takut untuk memulai, karena mungkin banyak orang yang kebanyakan alasan atau kebanyakan mikir padahal bisnis itu belum mulai, jadi sehingga mungkin dia ragu sendiri dengan bisnisnya. Betul. Oke, sekian dengan wawancara kita pada hari ini dengan Raihan Ahmad. Sangat bermanfaat, sangat insightful, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari wawancara ini. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bergabung dengan komunitas Punya Karya bisa mengunjungi www.punyakarya.com. Nah, terima kasih untuk Raihan untuk waktu dan ilmunya, sangat bermanfaat. Semoga Mentaisi selalu diberikan kesuksesan dan semakin jaya. Amin, sama-sama juga untuk teman-teman dari Punya Karya udah dikasih kesempatan sharing-sharing. Sukses juga untuk Alfian dan teman-teman di Punya Karya, dan tetap semangat. Baik, kita akhiri wawancara kita pada hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.